Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukur kalau semuanya dalam kondisi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan kepada kita sekalian dalam menjalani kehidupan ini. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemasaran jasa ini. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan mengenai merancang dan mengelola proses jasa. Sebagaimana kita pahami bahwa jasa itu adalah diproduksi dan dipasarkan setelah dikonsumsi secara bersamaan. Beda halnya dengan produk manufaktur yang diproduksi dan disampaikan yang berbeda. Akan tetapi jasa proses produksi dan konsumsi bersamaan. Baik, oleh karena itu dalam merancang prosesnya juga sangat keterlibatan dari konsumen di dalam prosesnya. Tidak seperti halnya barang. Kalau barang mungkin konsumen tahunya mengkonsumsi, tapi di dalam jasa import dari konsumen itu sangat tinggi. Bahkan bisa jadi 80% ditentukan oleh kualitas konsumennya. Contoh di dalam proses pendidikan. Baik, kita akan membicarakan mengenai bagaimana itu proses jasa. Jadi sebagaimana tadi sudah dikatakan, proses jasa itu di sini ada konsumen, ada organisasi atau perusahaan yang penyedia jasa. Sehingga keterlibatan konsumen di dalam prosesnya adalah sangat tinggi. Interaktifnya dilaksanakan oleh tenaga-tenaga dari pemasar. Ya, people di sini dalam artian adalah orang-orang atau karyawan perusahaan sebagai pelaksana di lapangan. Dan mereka adalah sekaligus juga sebagai ambasador dari perusahaan. Nah, bagaimana merancang dan mendokumentasikan proses-proses jasa itu? Pendokumenan ini sangat penting, ya, karena produksinya tadi barang cetakannya itu tidak ada. Kalau membuat barang pasti ada cetakannya, ada polanya. Tapi kalau dalam jasa itu bergantung pada proses. Makanya kita harus membuat flow charting. Ya. Flow charting ini merupakan tampilan sifat dan rangkaian dari langkah-langkah yang terlibat ketika seorang konsumen mengalir melalui proses jasa tersebut. Ya, mulai dari mana sampai pada akhirnya ke mana. Jadi dengan flow charting, kita dapat memperoleh wawasan yang sangat berharga tentang karakteristik dari suatu proses jasa. Contoh flow charting sederhana misalnya menginap di sebuah hotel. Ya, kita datang ke hotel, mungkin saja sekarang ini bisa kita pesen hotel itu melalui marketplace gitu ya. Ataukah kita langsung datang ke hotel tersebut. Mungkin dengan kendaraan, kita menggunakan kendaraan, maka masuk ke ruangan parkir. Setelah ke ruangan parkir dan mobil kita diparkirkan, maka kita masuk ke check-in ya prosesnya. Check-in ini adalah kita mendaftarkan diri, diberikan identitas dan lain sebagainya, bahkan mungkin disuruh nunggu sebentar, karena di situ ada proses apa? Bagian ruangan, ya, bagian room keeping, dia akan membersihkan ruangan kamar atau menyiapkan kamar yang dipesan oleh seorang konsumen tersebut. Maka selanjutnya dia nginap, ya, nginap di kamar tersebut, ya, dan menikmati fasilitas yang tersedia, ruang inapnya, tempat tidurnya, kamar mandinya, mungkin ada televisi dan lain sebagainya yang ada di kamar tersebut.
Ketika selesai menikmati jasanya, lantas bangun pagi hari, mereka adalah sarapan, ya, sarapan, breakfast yang disediakan oleh hotel. Sehingga di sini karyawan bagian ruangan, room keeping, membersihkan ruangan, ya, dan terakhir adalah check out. Ini adalah satu proses bagaimana alur seorang penginap hotel mulai dari masuk sampai dengan check out. Oke. Selain dari flow charting, jasa itu harus didokumentasikan juga di dalam blueprinting, cetak biru. Cetak biru inilah yang lebih detail, ya, lebih kompleks dibandingkan dengan flow charting. Kalau flow charting, selain dikuasai atau diketahui oleh karyawan kita, staf kita, flow charting itu harus diketahui dan dipahami juga oleh konsumen. Akan tetapi kalau blueprinting ini sesuatu yang lebih spesifik, ya, spesifik secara rinci, bagaimana proses jasa dibangun tadi, ya. Jadi kalau tadi ke ruang parkir misalnya siapa yang bertanggung jawab parkirnya, kemana parkirkannya dan lain sebagainya itu ada pada blueprinting, ya. Lantas termasuk apa yang terlihat oleh konsumen dan semua yang terjadi juga di belakang pelanggan. Ya, masak untuk sarapan pagi tentu saja konsumen tidak tahu, ya. Mencuci dan mensetrika misalnya perlengkapan dan peralatan kamar tidur tentu saja konsumen tidak melihatnya. Ada bagian back office yang terlibat di dalam proses itu, ya, tidak semuanya yang kasat mata saja, tapi ada bagian-bagian yang tidak kasat mata. Nah, di dalam blueprinting ini harus rinci, harus dideskripsikan. Kalau plot setting itu hanya sebuah alur saja yang diketahui oleh karyawan, dan juga konsumen. Sementara yang di blueprinting udah lebih kompleks lagi. Baik, bagaimana cara untuk memulai mengembangkan service blueprinting ini? Pertama, identifikasi semua kegiatan kunci atau inti yang terlibat di dalam penciptaan atau penghantaran jasa tadi. Identifikasi dulu, mulai dari mana? Mulai dari pendaftaran, mulai registrasi, proses pembelajaran, misalnya sampai anak itu selesai, itu bisa aja itu dibuat aktivitas intinya, kegiatan-kegiatan inti. Yang kedua, tentukan keterkaitan antara kegiatan tersebut. Antara kegiatan A dengan B dan C itu harus disusun keterkaitannya apa. Ya. Bisa saja kan ada pekerjaan yang dari aktivitas A yang harus dilanjutkan oleh aktivitas B dan sebagainya. Contoh tadi kan ketika konsumen setelah makan pagi balik lagi ke ruangan, ruangan kan sudah bersih lagi, ya. Dan mungkin dia melakukan check out itu nanti ketika check out ruangan itu harus dibersihkan lagi. Ini melakukan atau membangun atau memulai pengembangan dari blueprinting itu. Nah, komponen kunci dari blueprinting. Nah, pertama adalah front stage activities. Jadi mulai dari depan dulu tuh. Ya, front stage karena di dalam jasa ada dua activities, ya, activities front, makanya sering karyawannya disebut sebagai frontliner. Frontliner ini adalah yang interaktif langsung dengan pelanggan. Ada back office, ya, back office ini adalah karyawan yang bekerja di belakang layar, di belakang konsumen. Nah, yang kedua adalah bukti fisik kegiatan yang ada di front stage ini, ya, front office ini harus bukti fisiknya tentu harus menarik. Line visibilitasnya, yang ketiga line visibilitasnya, ya, harus menyenangkan.
Berikutnya adalah kegiatan di back office atau backstage, ya. Kegiatan-kegiatan yang di backstage atau back office juga tentu harus sedemikian rupa terstruktur karena itu untuk menunjang aktivitas yang ada di depan. Ya, yang berikutnya adalah proses dukungan dan perlengkapan. Ya, dukungan dan perlengkapan diperlukan di dalam melaksanakan kegiatan baik yang di front stage maupun di backstage. Lantas kita lihat potensi kegagalan di mana, ya. Jadi harus ada punya kira-kira punya apa namanya itu kemungkinan akan gagalnya ada di mana. Mengapa harus kita pahami? Karena kita upayakan kegagalan itu zero, ya, zero. Mengidentifikasi aktivitas menunggu oleh pelanggan. Berapa lama sih apa pelanggan hotel tadi harus nunggu, harus masuk ke ruang kamar misalnya, ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Karena ketika peak season, ya, terjadi peak season itu bisa terjadi nunggu orang yang mau check out, gitu kan, ya. Dan terakhir adalah standar dan target pelayanan, ya, harus punya standar berapa menit membereskan tempat tidur, berapa menit seorang kasir di dalam tadi ketika registrasi kita atau check in, ya, juga ketika akan keluar. Nah, kita lanjutkan. Ini satu contoh bagaimana blueprinting di sebuah restoran. Ya, kalau kita identifikasi pre-purchase, in-process, dan post-purchase, ya. Post-proses. Jadi sebelum proses ini apa yang dilihat atau dilakukan? Misalnya membuat reservasi, parkir mobil, mendapatkan tempat duduk, lantas misalnya disajikan menu. Ini kan sebelum proses. Prosesnya apa? Menikmati makanan dan minuman. Post prosesnya adalah mendapatkan cek atau tagihan. Lantas membayar, ya, dari memperoleh billing dan kita membayar. Nah, ini blueprinting di di restoran. Jadi ini terkait dengan apa namanya flower of service yang sudah kita bahas sebelumnya. Harapan kebanyakan pelanggan meliputi satu, akurasi data tagihan, dimengerti, disajikan segera, cepat, ketika pelanggan meminta. Kedua, pembayaran ditangani dengan sopan dan cepat dengan semua kartu kredit diterima. Para tamu yang mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka dan diundang untuk datang lagi. Keempat, pelanggan mengunjungi toilet yang bersih dan benar. Yang kelima, tempat mantel yang baik. Keenam, para pelanggan memakai mobil, misalnya langsung dibawa ke pintu tanpa banyak menunggu. Dan yang ketujuh, petugas mengucapkan terima kasih lagi dan selamat malam misalnya. Itu adalah harapan dari pelanggan, ya, terhadap pelayanan oleh front stage tadi. Nah, ini perancangan ulang proses jasa. Ya, perancangan ulang proses jasa ini yang pertama adalah mulai dari atribut jasa. Atribut jasa apa ini? Mulai dari responsiveness, keandalan, kompetensi, accessibility, dan lain sebagainya. Ini harus kita evaluasi. Ya, ini kan merancang ulang. Yang kedua, indikator proses jasa. Indikator proses jasa nyangkut mengenai waktu pemrosesan dan menyetujui aplikasi misalnya. Menciptakan dasar untuk mengukur kepuasan konsumen prosesnya ini. Yang ketiga, standar proses jasa. Berapa lama ini proses jasa itu diproses? Apa 24 jam? Ya, atau 2 jam, atau setengah jam, atau seperempat jam. Dan yang terakhir adalah target kinerja.
Target kerjanya 80% dari keseluruhan aplikasi dalam 24 jam misalnya. Memproses tujuan kualitas jasanya. Jadi targetnya udah tercapai atau belum. Jadi kalau 80% berarti masih ada gap sebesar 20% gitu ya. Jadi masih belum tercapai. Upaya mendesain ulang biasanya fokus pada pencapaian 4 kunci objektif berikut. Dan idealnya upaya desain ulang harus mencapai semua secara bersamaan. Pertama adalah mengurangi jumlah kegagalan layanan. Jadi jangan sampai kegagalan itu semakin besar tadi ya. Zero error itu harus kita jadi target. Jadi tidak ada kesalahan lagi. Karena semakin banyak kegagalan, maka kemungkinan konsumen bakal jauh ya, bakal meninggalkan. Yang kedua, waktu siklus. Mengurangi inisiasi pelanggan dari proses pelayanan sampai selesai. Nah ini kecepatan di dalam pelayanan juga harus kita perhatikan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas jelas. Jadi melayani dengan cepat itu ingin memberikan pelayanan yang lebih banyak lagi. Dan terakhir adalah peningkatan kepuasan pelanggan ini. Bagaimanapun juga kepuasan adalah kunci suksesnya bisnis. Oleh karena itu menjadi orientasi kita adalah kepuasan. Partisipasi konsumen dalam proses jasa. Jelas tadi sudah disampaikan bahwa partisipasi konsumen itu mungkin ada yang tingkat partisipasi rendah gitu ya. Low involvement, ini keterlibatannya rendah. Keterlibatannya rendah bisa saja mungkin karena pakai teknologi sekarang ini. Ya, dengan teknologi kan bisa lebih tidak langsung interaktif. Yang kedua, tingkat partisipasi moderat. Nah, menengah aja 50-50 antara kontak karyawan dengan pelayanan yang dilakukan dengan partisipasi dia. Yang ketiga adalah tingkat partisipasi tinggi. Tingkat partisipasi tinggi. Artinya prosesnya ini sangat bergantung dari karyawan dengan konsumen. Partisipasi tinggi. Contoh mungkin salon gitu ya, potong rambut gitu ya. Kan ini masuk kategori partisipasi tinggi ya. Kualitas potongan rambut sangat ditentukan juga oleh partisipasi dari konsumen kan gitu ya, bukan hanya piawai dari seorang kapsternya. Kita lanjutkan ya, 3 langkah pendekatan untuk mencegah kegagalan proses jasa ini. Ini harus diperhatikan. Jadi 3 langkah pendekatan untuk mencegah kegagalan. Pertama adalah mengumpulkan informasi sistematis tentang titik-titik kegagalan yang paling umum. Di mana saja nih terjadi kegagalan itu. Itu harus diamati dari flow charting tadi. Dari flow charting, blueprint ini harus diamati. Yang kedua, identifikasi akar penyebabnya apa. Jadi tadi kumpulkan informasinya tentang titik-titik kegagalan. Kedua, identifikasi akar penyebabnya. Apakah penyebabnya karena karyawan yang lalai, ataukah penyebabnya pelanggan yang tidak mampu menerjemahkan peraturan. Ketiga, buat strategi untuk mencegah kegagalan yang telah diidentifikasi tadi. Ya, jadi harus buat strategi. Kalau misalnya kegagalan itu disebabkan oleh pelanggan kita, maka pelanggan kita berarti harus dilatih lagi, ya, dididik supaya berpengetahuan, dilatih supaya terampil. Tetapi jika kegagalan itu akibat pelanggan, maka misalnya customer education yang harus kita lakukan. Ya, customer education, customer learning itu harus kita lakukan. Jadi
customer supaya paham terhadap proses jasanya, jangan sampai dia tidak mengerti. 5 strategi yang tercantum di bawah ini mungkin perlu dikombinasikan untuk efektivitas jasa yang maksimum. Pertama adalah mendesain ulang keterlibatan pelanggan dalam proses supaya maksimum, supaya efektif. Desain ulang keterlibatan pelanggan itu. Bisa, kalau memang bisa dikurangi keterlibatannya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya harus semakin erat keterlibatannya, maka bagaimana hubungan emosionalnya harus dibangun. Yang kedua, menggunakan teknologi. Teknologi pengganti dari keterlibatan manusia. Mengelola perilaku pelanggan. Seperti saat ini kita menggunakan teknologi di dalam proses PBM-nya ya. Jadi karena pandemi corona ini. Akan tetapi sebenarnya program semacam ini sudah menjadi program blended learning system sekarang ini. Ada kelas tatap muka dan juga ada kelas online ya, atau ada luring dan daringnya. Mendorong partisipasi pelanggan ya, supaya pelanggan lebih berpartisipasi di dalam melakukan pelayanan jasanya itu. Self service ya. Peningkatan service-scape. Service-scape-nya, service environment-nya kita tingkatkan, kenyamanannya dan lain sebagainya. Oke, ini strategi supaya efektif jasa yang kita tawarkan ini. Nah, tadi dalam pelayanan ini kita bisa menggunakan yang disebut dengan teknologi pelayanan sendiri atau self-service teknologi, ya. SST, self-service teknologi. Self-service teknologi ini pelayanan yang diwakili oleh teknologi. Jadi contoh seperti sekarang kita, ya, pelayanan perkuliahan tidak terhenti dengan adanya masalah kondisi corona, misalnya kita bisa berjalan terus, tapi tidak terlibat karyawan langsung kan gitu ya, karena via teknologi, ya, via internet lain sebagainya. Ya ini memungkinkan zaman sekarang dan mungkin ke depan semakin tantangannya atau semakin besar ya. Jadi inilah kita harus moving ke teknologi, karena kalau tidak ya stagnan tadinya, ya tidak ada alternatif lain walaupun memang mungkin banyak keluhan. Nah, mungkin dianggap sangat lemah, sama juga kita anggap bahwa yang paling ideal adalah ngajar itu berhadapan kan gitu ya. Yang paling ideal kita interaktif, bertatap muka, beradu pandang, ini yang ideal. Namun demikian, karena kondisi tidak memungkinkan, alternatif adalah dengan teknologi. Oke, apa manfaatnya kalau kita menggunakan teknologi ini? Kalau konsumen mau mengadaptasi dari self-service teknologi itu, SST ini. Pertama adalah kenyamanan yang lebih besar. Jadi harus memberikan kenyamanan yang lebih besar. Tanpa pergi dengan panas-panas, tanpa pergi harus mengeluarkan energi lain, misalnya dia memperoleh materi yang sesuai. Ini yang harus dipertimbangkan. Ya, kan kita tidak perlu datang ke kampus kan? Ya, kita cukup di rumah masing-masing. Tapi kualitasnya harus sepadan gitu ya, harus sepadan, setara gitu ya. Walaupun tadi dengan berbagai ya, kekurangan. Yang kedua, kontrol lebih besar. Kita bisa mengendalikan dari materi dan sebagainya, karena tidak mungkin dengan video dan sebagainya kan harus materinya harus jelas. Ya, tidak mungkin hanya sekedar ngomong saja kan gitu. Terstruktur ya. Yang ketiga, harga yang lebih rendah harusnya gitu ya, kompetitif, karena tadi akan mengurangi
investasi ruangan, lain sebagainya. Kerugian pelanggan dan hambatan adopsi dari self-service teknologi. Ini kadang-kadang pelanggan juga ini yang pertama kerugiannya. Pelanggan benci terhadap SST ketika mereka gagal. Kalau terjadi kegagalan, itu kadang-kadang sering nggak mau. Misalnya, orang menggunakan ATM misalnya malas, itu passwordnya harus terus ganti atau kode passwordnya setiap saat minta diganti. Atau mungkin ketika transaksi gagal dia, apakah menggunakan teknologi tadi ATM, ataukah mungkin e-banking gitu ya, e-money. Bisa terjadi dia trauma gitu ya, itu sehingga dia jadi benci. Yang kedua, pengguna juga frustasi ketika mereka sendiri mengacaukannya tadi. Karena tidak sanggup menyimpan password, dia akhirnya salah lagi. Ya, akhirnya wah malas saya pakai e-banking atau pakai ATM ini karena passwordnya harus ganti dan saya tidak tahu gitu misalnya. Nah, yang berikutnya adalah menilai dan meningkatkan SST. Apakah SST ini dapat diandalkan? Ya, jadi harus dievaluasi. Yang kedua, apakah SST lebih baik daripada pilihan interpersonal yang lain? Yang ketiga, apabila gagal, sistem apa yang tepat untuk mengatasinya? Jadi harus ada alternatif ya kalau memang SST-nya gagal. Ini sebuah contoh bagaimana care page ya, care page satu proses dia military family network ya. Oke, mengelola keengganan pelanggan untuk berubah. Nah, ini harus ada upaya juga ya kita consumer education-nya supaya program kita itu harus jalan. Ada 6 langkah dapat membantu kelancaran jalannya perubahan dari manual menjadi menggunakan teknologi. Yang pertama adalah membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua, memahami kebiasaan dan harapan pelanggan. Ketiga, menguji terlebih dahulu prosedur dan pelengkapannya. Nah, sudah handal belum nih teknologi yang akan kita gunakan itu. Yang empat, mempublikasikan manfaatnya apa kalau kita dengan SST. Kelima, mengajari konsumen untuk menggunakan inovasi dan menguji cobanya. Ya, jangan sampai tidak ada uji coba dulu, ada masa-masa uji coba. Dan yang keenam, memonitor kinerja dan selalu memberikan perbaikan-perbaikan. Ya, kekurangan-kekurangannya harus terus direvisi ya. Jadi, jangan dibiarkan. Inilah proses jasa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ya berbuatlah yang terbaik, berpikiran positif ya terhadap berbagai kejadian. Silakan jika Anda suka, maka like dan subscribe dengan materi ini, dan jika Anda punya pertanyaan dan saran silakan Anda tulis saran di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.